Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga kalian semua tetap sehat, tetap semangat, dan tetap di rumah saja. Alhamdulillah masih kembali lagi bersama Bu Nafsi, yang insya Allah hari ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Robbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita akan membahas materi yang sudah Bu Nafsi tugaskan pada hari kemarin, yaitu tentang muatan pembelajaran IPA atau ilmu pengetahuan ya. Sekarang siapkan buku tematiknya. Oke. Kita buka halaman 21 ya. Ibu minta untuk dibacakan kegiatan pertama. Ayo rumuskan. Kegiatan 1, ciri-ciri benda. Setiap benda memiliki ciri-ciri tersendiri. Bentuk, ukuran, permukaan, dan warna adalah ciri-ciri benda. Jadi yang dimaksud ciri-ciri itu ada bentuk, kemudian ukuran, permukaan, juga warna. Yang pertama, benda ada yang berbentuk tetap, ada yang berbentuk berubah-ubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap, walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Misal, ini adalah pensil, ya. Ini adalah benda pensil. Bentuknya apa, Bu? Bentuknya ya pensil. Kemudian ibu pindahkan pensil ini ke dalam wadah, ke dalam gelas ya. Bentuknya berubah nggak menjadi gelas? Tidak. Pensil ini akan tetap berbentuk pensil. Artinya benda pensil ini bentuknya tetap ya. Kemudian ibu pindahkan lagi pensil tersebut ke dalam ini tempat pensil ya. Ibu masukkan. Bentuknya berubah tidak? Tidak, bentuknya tetap sebuah pensil. Sedangkan bentuk air akan selalu berubah, menyerupai bentuk wadah yang menampungnya, yang menyerupai tempat maksudnya ini ya. Jadi air itu bentuknya selalu berubah menyerupai tempat yang menampungnya. Contoh, nah ya, ini air yang di dalam ini, ibu taruh di gelas, bentuknya menyerupai gelas ya. Kemudian air yang di dalam gelas ini ibu pindahkan ke dalam kotak makan yang berbentuk persegi panjang. Nah, bentuknya berubah atau tetap? Ya, berubah. Sekarang bentuknya menyerupai persegi panjang. Kenapa? Karena kotaknya atau wadah yang ibu gunakan berbentuk persegi panjang. Maka bentuk air adalah berubah-ubah ya. Ini ibu kembalikan lagi ya. Permukaannya gimana, Bu? Selalu datar ya kalau air. Ini yang tadi di kotak makan, ibu pindahkan lagi ke gelas. Maka air tersebut ya berbentuk gelas ya. Nah, itu tadi adalah salah satu ciri-ciri benda, yaitu bentuk. Sekarang ciri-ciri benda yang kedua yaitu ukuran ya. Ukuran benda itu berbeda-beda ya. Ada yang berukuran kecil, ada yang berukuran besar, ada juga yang panjang, ada yang pendek. Itu adalah ukuran. Contoh, pensil Bu Nafsi dengan stabilo ya. Pensil lebih panjang daripada stabilo ya. Kemudian penggaris Bu Nafsi dengan pensil. Nah, penggarisnya lebih panjang dibandingkan dengan pensil ya. Oke, ciri-ciri yang ketiga adalah
permukaannya ya. Permukaan benda juga berbeda-beda ya. Ada yang permukaannya halus, kasar, basah, dan juga lain sebagainya. Contoh ya, kertas. Nih kertas ya. Permukaannya apa nak? Halus, betul ya. Nah kemudian ini adalah uang logam ya. Uang logam bagaimana nak permukaannya nak? Coba anak-anak Bu Nafsi ambil uang logamnya masing-masing. Dirasakan ya. Nah permukaannya apa nak? Kasar, betul ya. Ciri-ciri benda yang terakhir adalah warna ya. Warna dari setiap benda itu bermacam-macam ya. Seperti ini, buah jeruk warnanya apa nak? Orange, betul. Susu warnanya apa? Putih, ya betul ya. Semua benda adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyaknya jenis benda di permukaan bumi harusnya membuat kita semakin yakin akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang selalu bersyukur atas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal di halaman 24. Ayo aplikasikan. Kegiatan 1, melengkapi kalimat. Pilihlah kata yang tepat untuk melengkapi kalimat berikut ini. Di sini ada 5 kata ya, yang harus kalian pilih untuk melengkapi kalimat-kalimat di bawah. Nomor 1, adik sedang minum susu yang berwarna. Iya, betul, putih, ditulis di sini. Putih. Nomor 2, permukaan kertas terasa titik-titik saat aku sentuh. Nah, permukaan kertas. Nah, iya betul, halus. Tempat pensil terlihat lebih apa dibandingkan pensil? Nih, tempat pensil Bu Nafsi. Ya, terlihat lebih apa? Lebih besar dibandingkan dengan pensil Bu Nafsi yang kecil segini. Sementara tempat pensil Bu Nafsi segini. Ya, berarti lebih besar. Permukaan batu terasa titik-titik saat disentuh. Kasar, pinter. Air akan apa bentuknya saat dipindahkan ke wadah yang berbeda? Air, kalau dipindahkan ke wadah yang berbeda maka bentuknya akan berubah, pinter. Berubah. Sekarang buka halaman 31 ya. Kegiatan 2. Mengamati percakapan. Bacalah percakapan berikut. Susan, Salman, dan Jono sedang berdiskusi. Susan bertanya, Salman, berwujud apakah karet gelang ini? Karet itu berwujud padat, Susan. Mengapa bentuk karet dapat berubah-ubah? Karena sifatnya lentur, jadi berubah-ubah. Bentuknya berubah saat ditarik. Kalau balon tiup ini berwujud apa ya? Kalau balon tiup berwujud padat, Jono. Sifatnya lentur sehingga bisa diisi udara. Nah, ini adalah karet gelang ya. Ini 2 ini contoh karet gelang. Ya. Karet gelang ini wujudnya padat ya. Nah, bentuknya bisa berubah-ubah. Nih, misalnya ini nih ya. Kalau Bu Nafsi tarik, nih, bentuknya berubah jadi persegi panjang ya. Awalnya kan gini lingkaran. Kemudian Bu Nafsi tarik lagi, gini, berubah lagi jadi persegi ya. Nah, bentuknya dia bisa berubah kalau Bu Nafsi tarik ya. Kenapa bisa berubah-ubah? Karena karet ini mempunyai sifat yang lentur atau elastis ya.
mudah kembali ke bentuk semula, ya, lentur elastis. Berbeda dengan pensil. Nih, pensil ini tidak dapat berubah-ubah, ya, karena sifatnya tidak lentur. Misalnya Bu Nafsi tarik, tetap bentuknya seperti ini, ya. Tidak bisa berubah. Berbeda dengan karet yang memiliki sifat lentur, ya. Jadi Bu Nafsi tarik, bentuknya berubah sesuai dengan keinginan Bu Nafsi, ya. Nah, ini adalah sifat lentur yang dimiliki oleh karet gelang. Kesimpulan hasil diskusi Susan, Salman, dan Jono adalah sebagai berikut. Karet dan balon berwujud apa? Yes, padat, betul. Bukan cair kan? Bukan gas juga kan? Iya. Sifat bahan penyusunnya lentur. Jadi ukuran dan bentuknya bisa, kalau lentur, berarti bisa apa dia? Berubah. Ya. Karet berubah jika bentuk dan ukurannya jika ditarik, betul. Balon berubah bentuk dan ukuran jika diisi udara. Kemudian kita buka halaman 34. Ayo rumuskan sifat benda padat, benda cair, dan gas pada gambar berikut. Nomor 1. Ini ada gambar tas, ya nak, ya. Tas itu berbentuk apa? Padat, cair, atau gas? Yes, padat, ya. Jika dipindahkan, maka tas tersebut bentuknya apa? Tetap tas, tidak berubah menjadi kotak atau lingkaran atau yang lainnya. Maka bentuk tas akan selalu tetap, ya. Ukurannya gimana, Bu? Berubah nggak? Yang tadinya tasnya itu kecil dipindahkan jadi tasnya besar. Betul atau salah? Salah. Tas yang tadi ukurannya kecil dipindahkan akan tetap kecil, ya. Berarti ukuran daripada sifat benda gas benda padat adalah tetap. Ya. Yang kedua, sifat benda cair. Titik-titik mengikuti bentuk wadahnya. Berarti di sini bentuk air, ya, mengikuti bentuk wadahnya. Kemudian permukaan airnya selalu apa? Datar, ya. Permukaan air selalu datar. Air itu sifatnya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ya, betul. Tidak ada yang namanya air mengalir dari bawah ke atas. Ya, air itu selalu mengalir dari atas ke bawah. Kemudian sifat air juga menekan ke segala arah. Dan yang terakhir, air meresap melalui celah-celah kecil. Contohnya, ya, ketika anak-anak Bu Nafsi mencuci piring, ya, ada alat yang digunakan untuk mencuci piring, namanya apa, nak? Spons, ya. Spons cuci piring. Coba anak-anak Bu Nafsi ambil, ya. Nah, air tersebut akan bisa meresap ke dalam spons, ya, karena sifat air adalah meresap melalui celah-celah yang kecil. Yang ketiga adalah sifat dari benda gas, ya. Titik-titik sesuai wadahnya. Untuk benda gas, maka bentuk gas sesuai wadahnya. Artinya berubah-ubah, ya. Jika dipindahkan, maka ukuran atau jumlahnya berubah, ya. Kemudian sifat gas juga mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya, ya. Tidak bisa yang namanya gas itu cuma diisi setengah, itu nggak bisa, ya. Kalau misalnya ruangannya besar, maka gas yang di dalamnya juga akan besar, ya. Artinya dia akan mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya, ya. Itu adalah sifat benda gas. Menekan ke segala arah dan terdapat di segala tempat. Itu adalah sifat gas.
Oke, kita buka halaman 39. Bacalah teks berikut ini. Tiup balon. Biasakan kalau membaca teks, baca dulu judulnya. Salman dan teman-teman bermain tiup balon di halaman rumah. Mereka berlomba meniup balon sampai balon itu menjadi besar. Anak yang balonnya paling besar akan menjadi pemenang. Jono sangat semangat meniup balon. Balon Jono akhirnya pecah. Balon Susan yang tadinya kecil lama-kelamaan menjadi besar. Balon Susan berbentuk hati. Sofia bertanya kepada Jono. Jono, mengapa balon ini menjadi besar setelah ditiup? Karena ruang di balon itu terisi udara, Susan. Mengapa balonku pecah ya, Salman? Karena ruang pada balon sudah terisi udara penuh, Jono. Oh iya, aku mengerti, Salman. Setelah bermain, Salman dan teman-teman memungut pecahan balon. Mereka lalu membuangnya ke tempat sampah. Oke, kita jawab pertanyaan yang di bawahnya. Nomor 1, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke balon? Bentuknya seperti apa ya udara tersebut? Ya, udara berbentuk balon. Kenapa berbentuk balon? Karena ditiupkannya ke balon. Nomor 2, apakah sama bentuk balon Salman dengan bentuk balon Susan? Berbeda. Balon Susan berbentuk hati, ya. Berbentuk hati. Oke. Menurutmu bagaimana sifat benda gas seperti udara? Sifat gas itu seperti apa? Bentuknya berubah sesuai wadah atau tempat. Kemudian isi atau volumenya berbeda-beda. Apa penyebab balon Jono pecah? Kenapa balon Jono pecah? Karena ruang pada balon sudah terisi penuh. Oke, yang terakhir. Setelah bermain, Salman dan teman-teman memungut pecahan balon. Mereka membuangnya ke tempat sampah. Tuliskan tanggapanmu. Bagaimana tanggapan anak-anak Bu Nafsi terhadap sifat atau sikap Salman dan teman-temannya? Salman dan teman-teman menjaga kebersihan. Atau bisa juga Salman dan teman-teman mentaati aturan bermain. Selanjutnya, halaman sebelahnya, kegiatan 2. Mengidentifikasi sifat daripada benda gas. Setelah melakukan kegiatan meniup balon, berilah tanda checklist. Yang mana yang merupakan sifat daripada benda gas.
Yang pertama, bentuknya tetap, betul atau tidak? Tetot, salah. Menekan ke segala arah, benda gas, betul tidak sifatnya menekan ke segala arah? Betul, checklist. Mengisi ruang yang kosong, betul, checklist. Bentuknya menyesuaikan dengan wadahnya atau tempatnya, betul, checklist. Selanjutnya yang terakhir kita buka halaman 43. Kegiatan 2. Menuliskan ragam wujud benda. Yang pertama di sini ada gambar kopi ya, secangkir kopi. Ini adalah asap ya. Asap atau uapnya. Wujudnya apa, Nak? Padat, cair atau gas? Yes, gas ya. Yang kedua yang disorot adalah yang coklat-coklatnya ini. Berarti itu apa? Kopi. Wujudnya apa? Wujud kopi cair ya. Yang terakhir yang dilihat adalah cangkir atau gelasnya ya. Maka wujud cangkir berbentuk padat ya. Kemudian yang kedua ada gambar teko ya. Siapa yang di rumahnya punya teko ya? Coba diperhatikan. Ini yang ditunjuk adalah tekonya ya. Teko ya, atau tempat memasak air ya. Wujudnya apa? Padat, pinter. Nah, ini adalah uap air ya. Wujudnya padat, cair atau gas? Gas. Yang ketiga ada awan yang mengeluarkan angin ya. Berarti yang ditunjuk apanya ini? Awannya atau anginnya? Angin, betul. Wujud angin, padat, cair atau gas? Yes, gas. Selanjutnya ada gambar keran air ya. Panah yang pertama yang ditunjuk adalah keran ya. Berarti wujudnya apa? Padat, pintar. Kemudian yang selanjutnya yang ditunjuk adalah airnya. Nah, wujud air apa, Nak? Cair ya. Kemudian yang terakhir ada gambar bola. Ya, yang ditunjuk ini adalah bolanya. Bola. Berarti wujud bola apa wujud bola? Padat, pintar. Kemudian yang ini, isi yang di dalam bola. Berarti kalau isi di dalam bola, wujudnya apa ya? Gas. Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa-apa yang masih keliru, yang belum paham, bisa langsung diperbaiki. Kemudian jawabannya dikirimkan kembali ke Bu Nafsi. Kurang lebihnya Bu Nafsi mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.